Pemirsa, masih dalam dunia kita yang kami bawakan dari Common Good City Farm di Washington DC yang merupakan oase hijau di tengah kegersangan di tengah kota. Ya, panennya juga bisa untuk membantu warga sekitar. Betul, tentunya. iya. Selanjutnya kita jalan-jalan ke dekat kota Baltimore. Di Baltimore ya, ini nggak jauh dari Washington DC. Ya, ini ada petani yang menggunakan sistem aquaponik. Mungkin ini juga sangat terkenal di Indonesia, menggabungkan budidaya ikan dengan pertanian. Nah, tapi kayaknya ada yang sedikit beda nih di Baltimore ini. Gimana kalau langsung aja kita lihat ya pemirsa. 240 ikan yang lapar berebut sarapan di Shelburne Aquaponic Farm di Baltimore. Hey guys! Air yang syarat kotoran ikan dialirkan ke sistem penyaringan yang lalu diarahkan ke petak-petak tanaman selada, cabai, serta timun. The fish provide all of the nutrients for our plants to grow, and the plants in turn filter the water for the fish. Seperti di Indonesia, sistem aquaponik yang menggabungkan budidaya perikanan dengan pertanian tanpa tanah marak di Amerika. All of our plants here are grown directly in the water, and they're actually all floating in these styrofoam rafts. Lahan terapung di rumah kaca ini menghasilkan sekitar 5 hingga 10 kg panen per minggu. Sementara panen ikan mencapai 250 kg per tahun. Salah satu yang membuat aquaponik populer adalah kekhawatiran akan punahnya berbagai spesies akibat penangkapan ikan berlebihan. Separuh dari panen ikan dunia dihasilkan dari penangkaran. Namun metode ini menghasilkan polusi besar. And it's going to continue. There are fewer and fewer fish in the ocean, and more fish will be raised on farms. The trick is, how do we do that responsibly, sustainably, and in ways that make fish farmers money? Itulah yang menjadi fokus Chesapeake Aquaponic tak jauh dari kota Baltimore. Selagi tim riset Shelburne Aquaponic menguji berbagai ide, Chesapeake Aquaponic memusatkan perhatian pada aspek bisnis. Ellen menanam aneka selada dan sayuran musiman agar di musim dingin orang tetap bisa menikmati apa yang diperoleh pada musim panas. They grow well in greenhouses in the winter, and where else are you going to get a fresh red romaine unless it's grown locally in a greenhouse in the middle of the winter? Namun jika suhu mulai dingin, kolam-kolam ikan harus dihangatkan. Butuh biaya besar. Itu sebabnya bisnis Ellen belum menghasilkan untung. Namun, perjalanan masih panjang. Semakin banyak yang tertarik dengan pemanfaatan simbiosis ikan dan tumbuhan ini. Ditambah dengan kekhawatiran akan efek penangkapan ikan berlebihan dan polusi, peminat aquaponik akan terus bertambah. Dari Baltimore, Maryland, tim VOA. Ya Gen, jadi memang semakin banyak warga Amerika yang concern ya, yang prihatin dengan makanan mereka. Iya, kadang-kadang kebanyakan bahan kimia ya. Terus juga banyak lemak, tinggi gula, dan juga garam. Ya, jadi mereka berusaha untuk mengembalikan semuanya ke alam. Ya, yang alami pokoknya. Organik, betul. Ya, tanpa bahan kimia. Nah, ini juga ada satu perusahaan di North Carolina yang bereksperimen menggunakan mikroba untuk melindungi tanaman jagung. Oh gitu. Supaya lebih produktif dan bebas dari hama. Tapi nggak usah pakai bahan kimia ya? Nggak usah pakai pestisida. Oke. Walaupun bermanfaat, bunga dan daun hanyalah pemanis. Sementara akar merupakan otak penentu semua bagian lainnya. Di rumah kaca ini perusahaan Novozymes melakukan eksperimen melapisi akar tanaman jagung dengan jamur mikro. The treated plants are taller and the untreated plants are smaller. So that's a good sign. And hopefully that'll pay off once we take this out to the field. Pada pertengahan abad ini, semua lahan di bumi harus mampu memproduksi 70% lebih banyak dari sekarang, mengantisipasi populasi global 9 miliar jiwa. Ini harus dilakukan di tengah perubahan iklim dengan sumber daya yang semakin berkurang dan harus meminimalkan dampak lingkungan. Kuncinya ada pada tanah. Soil is teeming with life. Estimates range from 100 million to 1 billion microbes per gram of soil. Akar dikelilingi mikroba seperti bakteri dan jamur yang mengubah komposisi udara dan tanah menjadi makanan bagi tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan menghasilkan makanan untuk melindungi mikroba penghasil zat kimia penangkal kuman. Pelindung itulah yang sedang dikembangkan oleh perusahaan AgBiome di North Carolina. Each of these were planted with an impatiens seed
but they were also infected with a fungal disease. Penyakit jamur yang merusak panen merugikan petani hingga jutaan dolar. Pacar air yang di tengah terkena penyakit tersebut, sementara yang di kanan diberi bakteri yang sedang dikembangkan egg biome. Terlihat lebih sehat dan kuat, kan? This level of control with a microbial product is outstanding. This is the kind of control you would usually achieve with, say, a commercial fungicide chemical. Selain itu, mikroba juga mampu menangkal hama. That insect's dead. Terbunuh oleh jamur. Lihat saja, tubuhnya mulai diliputi kapang. It'll form spores that then will get dispersed by the wind and then could be available to infect or colonize another insect somewhere else. Again, this is a naturally occurring microorganism. It was discovered in nature. Peneliti terus mencari mikroorganisme yang berguna sehingga bisa menekan penggunaan zat kimia dalam pertanian. Dari Chapel Hill, North Carolina, tim VOA. Nah, Gen, ini dia nih, brokoli. Aku ambil boleh nggak sih sama Melisa tadi ya? Nggak boleh. Belum boleh ya? Ini kan buat makanan warga, gimana sih, Gen? Ya, malah buat capcay lumayan. brokoli. Chinese food. Enak juga, aduh jadi lapar. Nah, pemirsa, sekarang kita istirahat dulu ya, ya. Nah, nanti kita akan ajak pemirsa untuk melihat gimana sih demografi petani di Amerika. Katanya udah berganti. Udah berganti. Seperti apa? Nanti kita istirahat dulu ya. Tetap di Dunia Kita.